bisa berjumpa kembali dalam program Satelit bersama saya Pendeta Ferdinand Tamuna. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami, memelihara kami, menolong kami, dan pada hari ini kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami, menyerahkan waktu kami untuk membaca, merenungkan firman. Terangi hati kami ya Tuhan. Dan hamba berdoa bagi setiap pendengar, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, biarlah Engkau Tuhan yang menolong mereka, memberikan jalan keluar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini judul satelit kita adalah makna sebuah doa. Dan firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara-saudara, ini adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat satu pengajaran yang indah tentang doa di sini. Kita melihat ada makna yang dalam sekali dalam awal daripada doa yang diajarkan Tuhan Yesus, di mana Yesus mengawali dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ada 3 makna penting ketika Yesus berkata Bapa kami. Yang pertama, saya melihat bahwa ini menjelaskan sebuah hubungan yang baru, hubungan antara seorang bapa dengan seorang anak. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang sebagai seorang anak, kita datang sebagai seorang yang menjadi miliknya sendiri, artinya kekasihnya, karena kita adalah anak-anaknya, sehingga kita memanggilnya Bapa. Ini adalah hubungan yang benar-benar penting bagi kita sebagai orang percaya. Ketika kita memanggil dia Bapa, berarti kita adalah anak-anaknya. Dengan kata lain, berarti kita ada dalam naungan kasihnya, ada dalam pemeliharaannya, ada dalam kasih karunia-Nya. Dan itulah sebabnya Yesus mengajar kita memanggilnya Bapa. Dan di dalam makna kata Bapa ini juga ada pengertian suatu ikatan batin. Bukan hanya sekedar hubungan antara seorang anak dengan bapa, tetapi menunjukkan sebuah ikatan batin, menunjukkan suatu ikatan yang begitu dekat sekali, ikatan yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ketika kita memanggilnya Bapa, berarti kita terikat secara batin dengan Dia. Kita terikat satu dengan yang lain antara anak dengan Bapa kita. Sama seperti kita ketika kita bersama dengan Bapa kita di dunia ini. Tentunya kita mempunyai ikatan batin yang kuat. Seorang anak dapat berbicara kepada bapaknya, berani berbicara kepada bapaknya, mengungkapkan perasaan-perasaan dan keinginan-keinginannya kepada bapaknya. Karena apa? Karena dia punya ikatan batin dengan bapaknya. Dia merasakan memiliki bapaknya itu. Saudara-saudara yang kasih yang Tuhan, jadi ikatan ini menggambarkan kepemilikan kita akan Bapa kita yang mengasihi kita. Yang ketiga, saya melihat di sini juga mengapa Yesus mengajarkan supaya kita memanggil Allah kita itu Bapa. Selain menunjukkan sebuah hubungan antara seorang ayah dan seorang anak, dan juga ikatan batin yang begitu dalam, tetapi juga ini menunjukkan sebuah keintiman, keakraban. Kita bisa datang kepada Bapa tanpa takut lagi, datang kepada Tuhan tanpa merasa takut, tanpa merasa sesuatu yang gentar, tetapi kita datang dengan perasaan dekat sekali. Karena apa? Karena kita mempunyai hubungan akrab atau keintiman dengan Tuhan kita. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan panggil dia Bapa, ini menunjukkan bahwa
engkau bisa begitu akrab dengan dia, engkau bisa duduk di pangkuannya, engkau bisa berbicara secara pribadi dengan dia, engkau bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, engkau bisa saling bercanda dengan dia. Saya kira begitu. Sama seperti seorang anak dengan ayahnya, ada keakraban, ada keintiman, ada sesuatu yang luar biasa dekat sekali yang tak bisa terpisahkan, sehingga Bapa itu begitu dekat dengan kita. Inilah 3 hal yang saya lihat ketika saya pelajari mengapa kita memanggilnya Bapa. Adanya hubungan yang baru dengan Allah, adanya ikatan yang baru dengan Tuhan, adanya keintiman yang baru dengan Tuhan. Dan kita semua pasti merindukan hal yang sama, dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, datanglah kepadanya dalam doa-doa saudara. Jangan takut, dialah Bapa kita yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam.